Hai guys, balik lagi di channel Diamond Cool. So, untuk di video kali ini kita akan melanjutkan lagi konten mengenai info game kita. Dan sebelumnya, mohon permaklumannya karena channel Diamond Cool sudah tidak upload video hampir sekitar sebulan lebih. Dan itu juga dikarenakan karena kesibukan, ya wajar lah ya karena setiap orang memiliki kesibukannya masing-masing. Dan untuk di video kali ini, info game yang akan kita bahas ialah mengenai game Among Us. Tentu kalian sudah tahu mengenai game Among Us ini adalah game yang sedang boomingnya saat ini dan sedang dimainkan oleh berjuta-juta orang di luar sana. Langsung saja tanpa banyak basa-basi, kita akan membahas mengenai info game dari game Among Us. Among Us adalah sebuah pemain jamak daring yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh studio permainan asal Amerika Serikat, Inner Sloth, dan dirilis pada tanggal 15 Juni 2018. Permainan berlangsung dalam latar bertema ruang angkasa, di mana masing-masing pemain mendapatkan salah satu dari dua peran. Sebagian besar menjadi crewmates dan lainnya menjadi impostor. Tujuan crewmates adalah mengidentifikasi impostor, menghilangkan mereka, dan menyelesaikan tugas yang tersedia di sekeliling peta. Dan tujuan impostor adalah untuk membunuh crewmates tanpa ketahuan. Seperti yang telah saya katakan tadi, pengembang serta penerbit dari game ini ialah Inner Sloth. Perancangnya Marcus Bromender. Pemrogram game ini ialah Forrest Willard, senimannya Marcus Blomender dan Emilio. Engine-nya Unity. Platform Android, iOS, dan Microsoft Windows. Tanggal rilisnya seperti yang saya katakan, tanggal 15 Juni 2018 untuk Android, iOS 15 Juni 2018, Windows 17 Agustus 2018. Genrenya ialah pesta dan deduksi sosial. Ya, jadi kalian bermain seperti detektif di sini dan mengeluarkan analisa kalian yang baik. Mode gamenya adalah pemain jamak. Meskipun awalnya dirilis pada tahun 2018 dan menarik perhatian yang sedikit, permainan ini mendapatkan peningkatan popularitas pada 2020 karena banyak streamer Twitch dan YouTuber terkenal yang memainkannya. Menganggap popularitas permainan tersebut, sequelnya Among Us 2 diumumkan pada tahun 2020. Untuk gameplay game Among Us sendiri adalah sebuah permainan pemain jamak yang dimainkan oleh 4-10 orang pemain. 1-3 dari pemain ini dipilih secara acak dalam setiap permainan untuk menjadi impostor, sedangkan sisanya menjadi crewmates. Permainan dapat berlangsung di salah satu dari 3 peta. Peta yang pertama ialah pesawat ruang angkasa atau The Scout, yang kedua gedung markas atau Mira HQ, atau yang ketiga pangkalan planet Polus. Crewmates diberi tugas di sekeliling peta yang harus diselesaikan berbentuk permainan mini, terdiri dari pekerjaan perawatan sistem vital seperti pemasangan kabel listrik dan pengisian bahan bakar mesin. Impostor diberi daftar tugas palsu untuk berbaur dengan crewmates dan memiliki kemampuan untuk menyabotase sistem peta, melintasi ventilasi, mengidentifikasi impostor lain, dan membunuh crewmates. Jika seorang pemain meninggal, mereka akan menjadi hantu. Hantu memiliki kemampuan untuk menembus dinding, tetapi hanya dapat berinteraksi dengan cara yang terbatas dan tidak terlihat oleh semua orang kecuali hantu lainnya. Semua pemain selain hantu memiliki lapan pandang yang terbatas, memungkinkan pemain untuk bersembunyi dari pandangan pemain lain meskipun game ini memiliki perspektif dari atas ke bawah. Crewmates menang dengan menyelesaikan semua tugas sebelum dibunuh atau dengan menemukan dan melenyapkan semua impostor. Agar impostor menang, mereka harus membunuh beberapa crewmates, jadi sistemnya terbalik, sehingga jumlah impostor sama dengan jumlah crewmates atau waktu hitung mundur. Sabotase habis. Jadi sabotase yang dilakukan oleh impostor memiliki waktu yang membuat crewmates harus menyelesaikannya sebelum waktu habis. Tujuan dari hantu adalah untuk membantu rekan satu tim mereka yang masih hidup dan dengan menyelesaikan tugas, dan untuk hantu impostor melakukan sabotase. Ketika impostor melakukan sabotase, ada konsekuensi langsung, seperti semua lampu dimatikan atau penghitungan mundur akan dimulai. Sabotase harus diselesaikan sebelum hitung mundur selesai, atau semua kru akan mati. Sabotase dapat diselesaikan oleh pemain dengan berbagai cara tergantung pada sabotase yang dilakukan. Jika seorang pemain menemukan mayat, mereka dapat melaporkannya, lalu langsung diarahkan ke pertemuan kelompok di mana seluruh permainan lainnya dihentikan dan pemain mendiskusikan siapa yang mereka yakini sebagai impostor berdasarkan bukti seputar pembunuhan tersebut.
Jika suara mayoritas tercapai, orang yang dipilih dikeluarkan dari peta dan mati. Pemain juga dapat mengadakan pertemuan darurat dengan menekan tombol di peta kapan saja. Permainan ini dapat dimainkan dalam obrolan teks, di mana pemain hanya dapat berkomunikasi selama pertemuan dan hanya jika mereka masih hidup, meskipun hantu dapat berbicara dengan hantu lainnya. Permainan ini tidak memiliki sistem obrolan suara bawaan, jadi pemain biasanya menggunakan program eksternal seperti Discord saat bermain. Berbagai opsi penyesuaian seperti jangkauan penglihatan dan pertemuan darurat tersedia di setiap lobi permainan. Terdapat juga banyak pilihan tampilan pemain seperti warna, topi, dan hewan peliharaan. Beberapa di antaranya adalah konten berbayar yang dapat diunduh. Baik guys, mungkin sekian dulu untuk di video kali ini. Semoga infonya sangat bermanfaat dan bisa menghibur kalian semua. Dan yang jelas sebagian besar dari kalian juga pasti memainkan game ini atau setidaknya mengetahui game ini. So, bagi kalian yang belum mendownload atau memainkan game ini dan kalian merasa tertarik, silahkan langsung cek saja di App Store maupun di Play Store kalian. So, sekian untuk di video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, karena ini adalah pertama kali Demoncool upload setelah hampir satu bulan tidak upload. Dan semoga untuk nextnya bisa upload dengan jarak yang dekat dari video ini. See you on the next video and bye.